Hello geng, welcome back to my channel. Di sini aku mau menceritakan film dari negara Matador yang berjudul Through My Window. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari sekumpulan murid yang lagi berdiskusi dengan gurunya. Salah satu murid tersebut bernama Rachel. Dia ini kayaknya jenis tipe murid pemalas. Disuruh gurunya nulis lokakarya, malah dia nggak ngerjain. Setelah pulang ke rumah, dia langsung buka sosmednya dan stalking tetangganya yang kaya raya. Dia menceritakan tentang keluarga Hidalgo yang mempunyai 3 anak cowok, Artemis, Ares, dan Apollo Hidalgo. Rachel menyukai salah satunya, yaitu Ares Hidalgo. Ketika lagi ngenet, tiba-tiba koneksi wifi-nya lemot. Usut punya usut, ada yang nebeng wifi-an di tempatnya. Dia adalah Apollo Hidalgo. Dia ngaku bisa wifi-an karena dikasih passwordnya sama Ares kakaknya. Malam harinya saat Rachel lagi tidur, dia merasa terusik dengan suara bising. Ternyata ada yang nebeng internetan di halaman rumahnya. Rachel diam-diam suka mengamati Ares. Sepulang sekolah nih, dia mengikuti Ares sampai ke sebuah kebun. Tetapi dia kehilangan jejak. Dan tiba-tiba saja saat berada di pemakaman, Ares muncul dari belakang. Ketahuan kan? Ares juga mengetahui password wifi Rachel memiliki arti Ares Dewa Yunani. Ares juga mengetahui kalau Rachel stalking dia, menyimpan foto-fotonya, dan menulis cerita tentangnya. Rachel pun mengakui kalau dia menyukai Ares. Ketika Rachel mau pulang, dia nggak tahu jalan. Dia minta tolong Ares untuk mengantarnya. Ares minta bayaran sebagai gantinya, yaitu ciuman setiap dia menginginkannya. Licik juga ya nih cowok. Sesampainya di rumah, Rachel langsung mencabut kabel wifi-nya supaya nggak ada yang nebeng internetan gratis. Malamnya, Rachel merasa ada yang menyelinap di dalam kamarnya. Ternyata dia adalah Ares. Ares berniat menghidupkan wifi punya Rachel. Bener-bener cowok nggak modal ya. Setiap akhir pekan, Rachel bekerja paruh waktu di stand makanan di sebuah taman hiburan. Tiba-tiba Ares datang. Dia mengundang Rachel datang ke pesta yang diadakan oleh kakaknya Artemis. Rachel datang ke pesta bersama Daniela sahabatnya. Dia melihat Ares lalu mengikutinya. Sepulang dari pesta, Rachel dan Daniela merescue Apollo yang lagi mabuk. Apollo melempar HP Rachel ke jalanan yang menyebabkan HP-nya rusak. Apollo dibawa ke rumah Rachel dan Ares pun datang untuk menemani Apollo. Sepulang sekolah, Rachel menemukan paket di kamarnya. Paket itu isinya HP yang ditinggalkan oleh Ares. Rachel nggak mau menerima HP pemberian Ares. Dia bermaksud mengembalikannya. Di rumah Ares, Rachel memergoki Ares lagi video callan sama cewek. Rachel merasa dipermainkan sama Ares. Rachel sempat marah dan akhirnya pun Rachel luluh lagi sama rayuan Ares. Mereka melakukan siang pertama. Setelah itu, sikap Ares mendadak dingin sama Rachel. Rachel pun agak tersinggung lalu dia pergi begitu saja. Di jam pelajaran, Rachel malah curhat sama Daniela tentang kejadian saat bersama Ares. Dia pun dapat teguran dari gurunya. Lalu dia mendapat pesan lagi dari Ares yang isinya foto Ares lagi make kalung milik Rachel. Rachel datang lagi ke rumah Ares, berniat untuk mengambil kalungnya. Di sana, dia malah ikut pesta bersama teman-teman Ares. Rachel pun terkena bujuk rayu Ares dan dia pun luluh lagi. Saat bangun tidur, Rachel sedikit kecewa karena Ares pergi meninggalkannya. Ares pun tampak galau saat melihat Rachel pulang. Entah apa penyebabnya, karena hanya dia dan keluarganya yang tahu.
Di sebuah pesta, Yosi, sahabat Rahel, tampak memperhatikan Rahel. Kayaknya sih dia suka sama Rahel, tetapi dia tidak berani mengakuinya. Rahel melihat Ares lagi sama cewek. Dia pun terlihat kecewa sama Ares. Alhamdulillahnya, dia punya sahabat yang selalu menemaninya. Ares mendapati Rahel yang lagi mabuk di pinggir jalan. Ares membantu Rahel membawanya sampai ke dalam kamar. Saat Ares hendak pergi, Rahel meminta Ares mendongengkan cerita sebelum tidur. Kayaknya sih Ares malah curhat sama hidupnya sendiri. Ares lagi berkumpul sama bapak dan kakaknya. Bapaknya meminta Ares bergabung ke perusahaan, meminta Ares fokus sama studinya ke Stanford, dan dia juga mendoktrin anak-anaknya untuk tidak jatuh cinta dengan wanita manapun. Ares merasa bersalah atas perlakuannya selama ini sama Rahel. Dia meminta maaf, ingin mengajak Rahel berkencan. Yosi, sahabat Rahel, sedikit kecewa karena Rahel memberi kesempatan sama Ares. Yosi khawatir kalau akhirnya Rahel akan patah hati lagi. Yosi pun memilih pergi, meninggalkan Rahel. Bapak Ares mendapatkan rekaman video CCTV ketika Ares dan Rahel sedang bermesraan di rooftop perusahaannya. Dia memberitahu Ares kalau skandal mereka terkuak, perusahaan bisa terkena masalah. Bapak Ares minta Ares untuk fokus masuk kuliah di Stanford, tetapi Ares menolaknya. Ares pun mulai memberontak sama bapaknya. Ares mendatangi Rahel di tempat kerjanya. Dia bilang dia tidak akan pergi dan akan tinggal bersama Rahel. Dia akan sekolah di jurusan kedokteran dan hidup mandiri. Artemis mendapati baju seragam di mana tempat Ares bekerja. Dia pun mencari tahu kegiatan Ares. Rahel diajak Ares menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh perusahaan keluarga Ares. Ares memperkenalkan Rahel pada kedua orang tuanya. Rahel melihat ibunya berada di pesta tersebut, tetapi dia sebagai pelayan. Rahel buru-buru ingin meninggalkan pesta tersebut, tetapi malah menabrak pelayan dan dia pun terjatuh. Lalu dia pergi begitu saja meninggalkan pesta, dan Ares pun mengikutinya. Rahel menuduh Ares mempermalukan dirinya di pesta tersebut. Sebelum pergi, dia bertanya pada Ares apakah Ares mencintainya, tetapi Ares tidak menjawabnya. Artemis mendatangi Ares. Dia bilang pada Ares, harusnya nggak usah bawa Rahel kalau cuma mau pamer atas pemberontakannya terhadap bapaknya. Tetapi Ares nggak terima akan hal tersebut, karena niat Ares bukan seperti itu. Rahel sangat sedih, tetapi sekarang dia hanya ditemani sama Daniela. Yosi yang juga sahabatnya sudah meninggalkannya karena dulu Rahel lebih memilih Ares daripada sahabatnya sendiri. Rahel mulai menjauhi Ares. Saat melihat Rahel, Ares mendatangi Rahel untuk meminta maaf, tetapi hubungan mereka masih terasa sangat dingin. Yosi mengantarkan paket ke rumah Ares. Dia mendengar kalau Ares akan melanjutkan kuliahnya ke Stanford. Rahel sedang berada di kamarnya saat ibunya mendatanginya. Dia membaca buku sambil menangis. Dia meminta maaf sama ibunya karena sudah mengabaikannya. Ibunya menasehati kalau dia suka Ares, maka dia harus berhenti membuat alasan. Rahel datang ke rumah Ares, tetapi dia dihalangi sama Artemis. Lalu dia mengirim pesan kalau dia mau menunggu Ares di malam wisudanya. Di malam wisudanya, Rahel berharap-harap cemas menunggu kedatangan Ares. Ares pun sampai di acara tersebut. Dia ketemu sama Yosi. Yosi mengungkapkan kekesalannya terhadap Ares. Ares menarik Yosi menuju kolam renang. Dia meminta Yosi untuk memukulnya sebagai ganti karena kebrengsekannya. Ares jatuh ke kolam renang, dan tanpa sengaja Yosi juga menumpahkan klorin ke dalam kolam.
Padahal Ares alergi dengan klorin. Yosi panik lalu dia meninggalkan kolam renang. Rachel masih nggak tenang nungguin Ares. Dia mengira Ares nggak datang. Yosi ketemu Rachel. Dia memberitahu Rachel kalau Ares datang dan dia jatuh ke kolam. Rachel langsung panik karena Rachel tahu sama alerginya Ares. Ares sudah tidak sadarkan diri saat Rachel sampai. Dia minta tolong dan Yosi membantunya. Ares pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Bapak Ares memarahi Rachel karena sejak sama Rachel, hidup Ares menjadi sangat buruk. Rachel selalu nungguin Ares sambil dia melanjutkan nulis cerita karangannya. Ketika Ares sadar, dia senang karena Rachel nungguin sampai dia sadar. Akhirnya, Ares mengungkapkan cintanya kepada Rachel. Setelah sembuh, Ares pun diberi kebebasan sama orang tuanya. Orang tua Ares mengizinkan Ares melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran. Kehidupan keluarga Ares pun menjadi lebih harmonis. Rachel mengantar Ares ke bandara. Di sana, Ares mengaku kalau dia merusak wifi-nya supaya dia bisa ngobrol sama Rachel. 4 tahun kemudian, buku Rachel diterbitkan. Di akhir cerita, Rachel lagi chattingan mesum sama Ares. Tiba-tiba Ares nongol di jendela dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video dari aku dan pastikan like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!